Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang ukuran letak data. Yang pertama itu ada kuartil. Kuartil adalah 3 nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi, data tersebut kita urutkan terlebih dahulu, lalu kita bagi menjadi 4 bagian. 25%, 25%, 25%, 25%, sehingga data tersebut dapat menjadi 4 bagian. Misalnya, ada 8 data, kita ubah menjadi 4 bagian, berarti jadi berapa bagian? Jadi 2, 2, 2, 2, sehingga 2 tersebut jika dijumlahkan akan menjadi 8. Lalu ketiga nilai itu adalah, yang pertama itu ada median atau kuartil kedua, yaitu nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai menjadi data yang terbesar. Misalnya kita ada nilai 1, 3, 2, 4. Nah, kita urutkan terlebih dahulu nilainya. Jadi nilainya itu 1, 2, 3, 4. Jadi datanya itu terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu yang kedua itu ada yang kedua itu ada kuartil pertama dan kuartil bawah Q1, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya kurang dari kuartil kedua. Jadi kita nanti akan mencari nilai tengah dari semua data. Lalu yang ketiga, kuartil ketiga atau kuartil atas, yaitu nilai tengah dari semua data yang nilainya lebih besar dari kuartil kedua. Nah, secara umum dapat dikatakan sebagai berikut. Ingat, data yang sudah terurut sesuai statistik peringkatnya. Jadi, langkah pertama harus tetap kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, agar nanti kita tahu kuartil 1 di mana, kuartil 2 di mana, dan kuartil 3 di mana. Kalau misalnya tidak diurutkan, ya tidak bisa menjadi kuartil. Yang pertama itu sampai dengan Q1 terdapat 25% data dari keseluruhan. Nah, Q1 terdapat dari 25% dari data keseluruhan. Jadi 25% pertama. Nah, lalu ada Q2. Nah, dari Q1 sampai Q2. Nah, ini jaraknya dari Q1 sampai Q2. Terdapat 25% data dari data keseluruhan. Berarti yang pertama itu 25. Tulisannya jelek. Hapus. Nah, yang pertama kan 25%. Sekarang jarak dari Q1 ke Q2 juga harus 25%. Lalu jarak dari Q2 ke Q3 itu harus 25% batasnya. Dan ada 25% data dari keseluruhan data yang berada di atas Q3. Berarti di atas Q3 ini. Nah, ini. Jadi data tersebut dibagi 4. 25%, 25%, 25%, 25%, sehingga data tersebut bisa menjadi 4 bagian. Lalu contoh soal. Yang pertama itu susun statistik peringkatnya. Kemudian tentukan nilai statistik minimum kuartil bawah, median, kuartil atas, dan statistik minimum dari data tersebut. Nah, yang pertama ada nilainya itu 3, 5, 1, 4, 2, 7, 9, 6, 8, 7. Langkah pertama kita harus mencari mediannya dulu. Jadi datanya itu kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sana itu kan
nilai yang pertama itu 3, 5, 1. Nah, kita urutkan terlebih dahulu. Nilai yang paling kecil itu yang mana? Berarti angka 1. Kita masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita urutkan sehingga nanti kita dapat dihitung. Data yang sudah kita urutkan tersebut jumlahnya ada berapa? Bukan dijumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3, tapi angka tersebut itu ada berapa angka gitu. Kan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti kita dapat mengetahui angka tersebut itu ada 11. Nah, seperti yang tadi caranya. Kita bagi 25%, 25%, 25% sehingga data tersebut dibagi 4 bagian. Nah, didapatlah di sini 1, 2, 3. Ini 25%. Ini 25% juga. Ini 25%. Dan ini juga 25%. Lalu dari bagian statistik peringkat di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa kuartil bawah. Nah, tadi yang di batasnya itu di sini kan. Nah, didapat angka 3, lalu kuartil tengahnya berapa? 6. Lalu kuartil atasnya 7. Maka kita dapat langsung disimpulkan Q1-nya X3. Nah, X3 nilainya berapa? 3. X6 nilainya berapa? 6. X9 nilainya 7. Nah, lalu nomor 2 juga sama tadi. Angkanya itu ada 2. Coret-coret. Nah, nilainya itu ada 2, 3, 3, 8, 8, 9, 7, 6, 5, 7, 7, 4. Angka pertama tetap kita harus mengurutkan dulu angkanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi didapat nilainya 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, data tersebut jumlahnya ada 12. Nah, langkah kedua kita harus membagi 25%, 25%, 25%. Jadi dibagi ke 4 bagian. Nah, didapat datanya di sini. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini 25%, 25%, 25% dan juga 25%. Jadi data tersebut sudah ada 4. Nah, dalam soal ini banyaknya data adalah 12. Oh iya, beda dengan yang tadi ya. Kalau data yang tadi itu jumlahnya 11, berarti dia itu ganjil kan. Sedangkan data yang kedua itu datanya ada 12. Artinya data tersebut jumlahnya itu genap. Sehingga nilai-nilai kuartilnya tidak tepat berada pada datum tertentu. Nah, kalian bisa lihat data kuartil Q1-nya itu tidak terdapat pada angka tertentu. Jadi di antara ini warna hijau. Nah, di antara 3 dan 4. Seperti digambarkan pada di atas. Oleh karena itu, nilai kuartil bawah Q1, median Q2, kuartil atas Q3 dari data di atas dapat dihitung sebagai rataan datum seperti berikut. Karena ini nilainya itu hapus dulu. Hapus. Nah, karena nilainya itu berada di tengah-tengah nih, di antara 3 dan 4, maka kita akan membagi data tersebut. Nah, jadi di sini Q1 X3 ditambah X4. Nah, X3 ditambah X4, 3 ditambah 4 dibagi 2. Nah, hasilnya 3,5. Nah, maka Q1 nya itu berada di antara X3 dan X4, yaitu nilainya 3,5. X2 juga sama,
X6 dibagi X7 berarti X6 ditambah X7 dibagi 2 hasilnya 6,5. Q2 berada di antara 6 dan 7. Lalu yang ketiga juga sama, X9 ditambah X10 dibagi 2 berarti 7 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya 7,5. Jadi X3 berada di antara X9 dan X10, yaitu nilainya 7,5.